Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Gedaruko Antara, absen 11 dari kelas 12 PS3. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian praktik Bahasa Indonesia dan saya akan mengulas buku Kambing Jantan karya Raditya Dika. Oke, kita akan masuk ke mengulasnya. Di sini ada bagan, kalian bisa baca. Kita akan langsung masuk ke identitas novel. Nah, judulnya adalah Kambing Jantan, pengarangnya Raditya Dika, genrenya non-fiksi atau komedi, penerbitnya Gagas Media, tahun terbit cetakan pertama di tahun 2005, tebal buku 240 halaman, termasuk sampul, ISBN-nya 979-3600-69-1. Buku ini telah berganti sampul sebanyak 4 kali, serta buku yang saya baca adalah edisi terbitan tahun 2018 dan cetakan ke-52. Oke, kita lihat sampul-sampulnya dari yang pertama ya. Pertama, kedua, tiga, dan yang terakhir, keempat di tahun 2018. Oke, kita masuk ke sinopsis cerita. Selepas SMU, Dika atau Raditya Dika yang mempunyai nama panggil Kambing harus melanjutkan pendidikan ke Adelaide, Australia, mengambil gelar finance yang tidak sesuai minatnya. Maka mulailah perjalanan hidup Dika menjadi jati dirinya. Di sini juga diceritakan di chapter pertama, Thursday, Augustus 29, The Beginning. Hai, nama saya Raditya Dika, bisa dipanggil Radit, Dika, atau Kambing. Lalu, akhirnya dia melanjutkan lagi blognya setelah beberapa bulan vakum. Di 2003, Wednesday, Januari 15, yaitu memperkenalkan Animal Artistic. Lalu, akhirnya masuk ke chapter yang lebih dalam, yaitu di Thursday, Augustus 14, Kambing Nagator 2, The Return of the God. Di sini menceritakan bagaimana akhirnya Radit itu lulus dan kuliah di Adelaide, Australia setelah menyelesaikan UASnya di SMU di tahun 2003. Setelah hampir setahun dia berkuliah, akhirnya dia kembali ke Indonesia dan bertemu teman SD-nya dengan nama Inis atau Sarah Savitri yang membaca blognya berjudul Kambing Jantan. Akhirnya dia berpikir untuk kenapa Dika nggak buat buku aja ya, padahal diary-nya itu lucu, banyak penggemarnya, tapi suami dari ini tidak setuju. Kenapa? Karena bahwa apa sih itu cuman diary atau kayak suratannya dia setiap hari, cuman itu di internet gitu, tidak cocok dibukukan. Setelah mendengarkan itu, akhirnya Raditya Dika itu berpikir cocoknya dibukukan. Akhirnya jadilah sebuah buku berjudul Kambing Jantan ini. Oke, kita lanjut ke tema novel. Tema novel yang diambil adalah komedi serta pengalaman pribadi. Mengapa komedi? Karena memang ini 100% isinya adalah humor. Mulai dari kehidupannya dia, keluarganya dia, teman-temannya dia, emang semuanya adalah terselimuti dalam humor. Kita masuk ke tokoh-tokoh dalam novel. Yang pasti adalah Dika. Nama panggungnya Raditya Dika, profesinya seniman, lahir di Jakarta 28 Desember 1984. Dengan nama asli Dika Angkasa Putra Mewarni atau lebih akrab disapa sebagai Raditya Dika, merupakan seorang penulis, komika, aktor, dan sutradara. Oke, kita lanjut ke tokoh-tokoh yang lain. Di sini ada Anas, Haryanto, dan Eja. Lalu lanjut ke ada Ayumi, Muti, Sabrina, dan si Kebu. Dan yang lainnya adalah bokap, nyokap, Yudita adiknya, hingga Anggi itu si kembar, dan Egar adalah adik yang terakhir. Kita masuk ke pesan yang tersirat. Raditya Dika atau penulis menyampaikan apa yang dialaminya atau pengalaman pribadinya kepada orang lain dalam bentuk buku humor yang berinformatkan diary dan tentunya membuat para pembaca terhibur dengan tulisannya. Di satu sisi lain, Dika ini selain dia bisa mencurahkan isi hatinya di sebuah blog, dia juga menghibur para pembaca setianya. Oke, kita lanjut ke nilai yang dapat dipetik. Yang pertama adalah jangan terlalu kaku dalam satu hal,
Jangan pantang menyerah, tetap tenang dan santai dalam menghadapi masalah, tetap jadi diri sendiri, dan kekeluargaan itu penting. Mengapa? Itu nilai yang saya dapat petik dari buku ini. Memang dari buku ini tuh memang setiap masalah tuh selalu di bawah enjoy, selalu tenang, ikuti aja alurnya bagaimana agar kita sedikit positif untuk akhirnya bisa memecahkan suatu masalah itu. Tetap jadi diri sendiri. Dika ini di sini tidak pernah menjadi dua orang lain, dia selalu menjadi dirinya sendiri. Apapun dia, memang seperti itulah dia di dunia nyata. Lalu kekeluargaan itu penting. Mengapa? Dari awal chapter sampai chapter terakhir itu memang dia kekeluargaan itu penting. Mulai dari keluarga intinya dia, teman-temannya dia, saudaranya dia, bahkan orang-orang asing pun memang menganggap dia seperti keluarga, karena memang dia orangnya yang seru diajak bicara, dan juga humorisnya dia. Jadi keluarga itu penting. Kita lanjut ke pendapat saya, gaya bahasa yang gaul banget. Mengapa gaul banget? Itu memang fokus dari penjualan buku ini tuh memang ke remaja-remaja pada masa itu. Sampai sekarang pun buku ini menjadi bestseller di Gramedia. Tapi kok saya cari, mungkin pada saat 2018-2019 ini masih menjadi bestseller, tapi kemarin di Gramedia ini sudah menjadi cukup langka, karena memang terbitan terakhirnya itu di tahun 2018. Lalu pembawaan cerita yang ringan dan tidak terlalu berat, dan memang saya beritahu lagi adalah ini sebuah blog yang dibukukan. Jadi memang jika kalian membaca chapter-chapternya kok beda-beda ya, nggak kayak ada kesinambungan ya, memang karena ini adalah sebuah diary dari Raditya Dika atau kesehariannya dia yang ditulis dalam blog di internet. Oke, kita masuk ke bagian penutup. Pertama, kesimpulan. Buku ini seru banget, kalian wajib baca. Mengapa? Karena memang guyonannya ringan, humor-humornya juga memang mungkin ada beberapa yang kalian nggak bisa cerna, tapi memang ini benar-benar kita ringan bacanya, kita memang bisa ketawa, kita bisa happy dengan membaca buku ini. Sedikit saran, memang buku ini memang, ada pengulangan kata, ditunjukkan memang untuk usia remaja yang memang terlalu banyak pengulangan kata, seperti anak-anak SMA atau kuliahan, sebab ada beberapa kata vulgar yang memang tidak cocok untuk dibaca anak-anak. Sedikit informasi mengapa saya membahas buku ini, sebab saya memang ngefans atau tertarik sama Raditya Dika. Ini adalah salah satu buku dari sekian banyak buku yang saya punya dari karya seorang Raditya Dika. Dan juga buku ini telah dijadikan komik menjadi 2 chapter atau 2 bagian, dan juga buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama, yaitu Kambing Jantan. Nah, sekian aja yang bisa saya informasikan. Nanti juga saya akan berikan sedikit cuplikan mengenai film dari Kambing Jantan ini. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, and stay healthy. Sampai jumpa. Kali orang nanya sama gue, kenapa gue nyebut diri gue sendiri dengan sebutan kambing jantan? Pasti gue ceritain tentang hari kelahiran gue ini. Sepertinya jawaban bohongan itu cukup bisa membuat mereka puas, atau paling nggak kebingungan. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, bokap gue gak pernah lupa ganti celana dalam. Gue pengen punya diary. Semua orang terkenal punya diary. Che Guevara, Anne Frank, Paris Hilton, semua punya diary. Makanya gue melihara blog. Beneran gak tahu blog itu apa? Blog itu kayak diary, tapi di internet. Ingat, bukan diare di internet loh. Ini gue lagi nulis diary. Nah, ini gue lagi diare. Dalam blog kita bercerita tentang kehidupan sehari-hari.